Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini adalah merupakan rekaman video pertama penjelasan berkaitan dengan materi mantek. Sebelum sedikit saya mengulas materi mantek yang telah saya sharekan di aplikasi daring minggu lalu, saya ucapkan selamat datang di kelas 12, kelas akhir di Madrasah Aliyah Fatah Hashim ini. Saya berdoa semoga perjalanan kalian selama belajar di kelas 12 ini selalu diberikan hidayah, taufik, inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian semuanya dapat belajar dengan baik, lebih tekun, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, lebih kreatif, lebih cerdas, dan juga lebih produktif. Sehingga di kelas 12 ini, kelas akhir ini, kalian benar-benar bisa maksimal belajar, sehingga nanti keluar dari madrasah ini kalian bisa membawa ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kedua, di kelas 12 ini kalian akan mendapatkan materi pelajaran ilmu mantek, yang mana kalian selama 1 tahun akan berjumpa dengan saya materi ilmu mantek. Oleh karena itu, saya berharap kepada kalian agar supaya lebih banyak membaca, lebih banyak mencatat, karena nantinya kalau seandainya sudah normal, akan banyak kegiatan yang harus kalian lakukan selama belajar dengan saya materi ilmu mantek. Harapan saya hanyalah ingin apa yang hendak saya bagikan kepada kalian benar-benar tercatat dan ada sedikit hikmah dan juga pelajaran yang bisa kalian fahami dan bisa kalian ambil dan juga bisa kalian terapkan di kemudian hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada pertemuan sebelumnya, yakni 1 minggu yang lalu, tepat tanggal 14 Juli 2020, kalian memulai belajar program daring materi ilmu mantek, yang mana materi ilmu mantek sudah saya upload, sudah saya share, dan insya Allah sudah kalian tulis semuanya, baik itu berbentuk rangkuman, ringkasan, di copy paste, di print out, ataupun yang lainnya. Saya beranggapan bahwasanya kalian semuanya telah mengikuti materi ilmu mantek baik pertemuan pertama maupun kedua dengan baik dan benar-benar hadir, karena kalian telah mengumpulkan bukti bahwasanya kalian telah belajar di rumah dengan baik, yakni bukti ringkasan yang telah kalian kirimkan. Meskipun di pertemuan awal masih banyak kendala seperti kesulitan mengirim gambar, namun alhamdulillah sudah teratasi semuanya. Semoga di minggu kedua ini kalian lebih semangat, lebih baik lagi,
dan mudah-mudahan belajar kita seterusnya tidak ada kendala lagi. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pertama, yakni pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang lalu, kalian di situ sudah saya berikan kitab berbentuk PDF yang bisa kalian download di web, kitab Mantek Nadhom Sulamul Munawwarah. Jadi bisa kalian download bagi yang ingin berbentuk PDF, atau bagi yang belum punya atau belum megang kitab aslinya, atau buat koleksi, di situ bisa kalian download. Kemudian pada berikutnya di situ saya cantumkan juga judul materi mengenai pengenalan ilmu mantek. Di kelas 12 ini kalian akan mendapatkan materi ilmu mantek, sehingga kalian setidaknya mengenallah terlebih dahulu apa itu ilmu mantek. Sebelum memulai pembahasan mengenai suatu disiplin ilmu tertentu, dalam kitab-kitab kuning klasik biasanya kita disuguhkan dengan diperkenalkannya terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu tersebut, atau yang biasa disebut dengan mabadi asyrah, yakni 10 aspek dasar yang patut kita ketahui berkaitan ilmu yang akan kita kaji. Yang pertama yaitu definisi. Ilmu yang kita pelajari hendaknya kita mengerti terlebih dahulu apa definisi daripada ilmu yang hendak kita kaji. Di sini dalam materi definisi yang juga sudah kalian baca, di situ ternyata definisi terbagi menjadi 2, yakni definisi berdasarkan objek kajian atau disebut dengan bilhat. Yang kedua yaitu definisi berdasarkan kegunaan, birrosem. Definisi berdasarkan objek kajian dilihat dari sudut objek kajiannya. Ilmu mantek diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang pengetahuan berbentuk tasawur dan tasdik yang sudah diketahui sebagai jalan yang dapat mengantarkan kita menuju tasawur dan tasdik yang belum kita ketahui. Itu dari sisi kajian. Di sini ada istilah yang baru menurut kalian mungkin. Dalam pandangan kalian, di situ ada istilah tasawur dan tasdik. Nanti pada bab berikutnya akan kalian temui, kalian dapati materi berkaitan dengan apa itu tasawur, apa itu tasdik. Sebagai gambaran kecil saja, kalau tasawur itu penggambaran di dalam akal. Umpamanya saya bilang kepada kalian, umpamanya kita buat contoh, rokok atau enggak rokok, atau biar didengar semuanya, kitab. Ketika saya ngomong kata kitab, di dalam pikiran kalian pasti muncul bayangan, mulai apa yang dimaksud kitab, kemudian bentuknya kitab apa, warna sampunya gimana, ketebalannya kayak gimana, dan lain sebagainya. Kalian pasti meraba-raba di dalam otak, di dalam akal kalian berkaitan dengan makna kitab, maksud daripada kitab yang saya ucapkan tadi. Sedangkan tasdik adalah
adanya penyandaran di situ, adanya ketetapan hukum di situ. Contoh kitab Fathul Wahhab, berarti hanya fokus kitab Fathul Wahhab. Kitab Fathul Wahhab. Atau juga bisa kitab perjalanan hidup. Kitab perjalanan hidup. Berarti dalam gambaran kalian terfokus pada buku atau kitab yang kitab itu hanya khusus perjalanan hidup. Nanti kita akan bahas itu pada babnya tersendiri supaya kalian tidak mengalami kebingungan. Meskipun dalam catatan di dalam aplikasi sudah saya cantumkan sedikit informasi berkaitan dengan tasawur dan tasdik. Kemudian definisi berdasarkan kegunaan birrosm. Definisi yang paling populer dan paling mudah adalah definisi yang kedua, yakni kegunaan. Ilmu mantek ialah alat pengatur nalar yang kalau dipatuhi akan mampu menjaga kita dari kesalahan berpikir. Singkatnya, ilmu mantek ialah ilmu yang membahas tentang aturan dan kaidah-kaidah berpikir yang kalau kita indahkan, tidak kita pedulikan, tidak kita pelajari kaidah-kaidah tersebut, niscaya kita akan mengalami kesalahan, bahkan tersesat dalam berpikir. Oleh karena itu pentingnya belajar mantek, pentingnya ilmu mantek, agar kita dalam berpikir ada norma-norma, kaidah-kaidah ataupun dasar-dasar yang bisa kita jadikan patokan, kita jadikan alat, kita jadikan sarana agar apa yang hendak kita pikirkan tidak salah, salah. Itu definisi ilmu mantek dari sisi kegunaan atau birrosm. Yang kedua, objek kajian. Objek kajian utama daripada ilmu mantek yaitu segala jenis informasi yang berbentuk tasawur dan tasdik. Ada lagi istilahnya ya, yang sudah kita ketahui sebagai jalan yang dapat mengantarkan kita pada pengetahuan yang sebelumnya tidak kita tahu, akhirnya menjadi tahu. Kemudian kegunaan. Dikatakan bahwa ilmu mantek ini mengajarkan kita kaidah-kaidah berpikir yang benar. Dengan mengetahui kaidah berpikir yang benar, maka kita juga bisa bertindak dan berucap dengan benar, tidak asal-asalan. Ilmu mantek ini juga mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematik dan juga mendalam. Jadi ilmu mantek, belajarnya ilmu mantek itu agar orang yang mengerti ilmu mantek dapat berpikir secara sistematik dan mendalam. Apalagi di zaman seperti ini ya, di zaman yang serba hoax, banyak hoax dan informasi-informasi yang belum pasti dan banyak tidak benarnya, maka kita benar-benar membutuhkan ilmu mantek untuk mengurai itu semuanya. Kita dalami terlebih dahulu benar tidaknya informasi itu dan lain sebagainya, agar supaya kita bisa terhindar dan menghindarkan diri dari terpaan hoax dan fitnah yang kadang juga menimbulkan perdebatan yang tidak sehat, bahkan saling menjatuhkan. Sehingga ketika kita mendalami ilmu mantek, kita akan dididik untuk menjadi
pribadi orang yang bisa berpikir matang, tidak mudah menerima sesuatu sebelum itu diteliti dan diketahui benarnya. Nah, itu pentingnya ya, kegunaannya. Kemudian kelebihan daripada ilmu mantek. Ilmu mantek berguna bagi semua ilmu kelebihannya. Semua ilmu membutuhkan nopo mantek, membutuhkan nopo mantek. Contoh ilmu apa pasti membutuhkan yang namanya definisi. Nah, definisi dalam ilmu mantek disebut takrif. Takrif. Dalam membangun takrif atau definisi dalam ilmu mantek pun punya aturan yang harus dipatuhi. Jadi sangat penting sekali mempelajari ilmu mantek, karena ilmu mantek tadi dikatakan kaidah atau aturan-aturan agar supaya tidak sampai salah dalam dalam berpikir, memberikan definisi, memberikan penjelasan. Kemudian yang kelima kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Secara konseptual, ilmu mantek tentu berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Tapi jika dilihat dari objek kajiannya tadi, ilmu ini jelas memiliki kaitan yang sangat erat dengan ilmu-ilmu yang lain. Seperti setiap ilmu seperti yang disinggung tadi itu pasti terdiri dari kumpulan konsepsi, tasawur, dan proposisi. Sedangkan dua hal tersebut merupakan objek kajian ilmu yang lain. Jadi kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain sangat erat sekali. Tidak lepas dari ilmu mantek. Bahkan dalam memahamkan orang tentang Tuhan Allah yang satu, itu pun dibutuhkan yang namanya ilmu mantek. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Baha, kalian bisa cari keterangan Gus Baha tentang logika, tentang ilmu mantek dalam dunia pesantren itu, yang menggambarkan tentang analogi kenapa kita harus menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Nah, di situ dalam Al-Quran juga diterangkan. Jadi penting untuk belajar ilmu mantek. Kemudian di situ peletak dasar ilmu mantek. Peletak dasar ilmu mantek. Ada yang berkata bahwa orang yang pertama kali menggunakan ilmu mantek itu adalah Aristoteles. Tapi kalau kita mau lebih teliti, sebetulnya Aristoteles bukanlah orang pertama. Bukan orang pertama. Kalian bisa buka di web. Di web di situ sudah ada di pertemuan kedua ya sebenarnya. Di situ sudah ada keterangannya tentang pendapat Yai Bisri Mustafa berkaitan dengan peletak dasar ilmu mantek. Kalau menurut Yai Bisri Mustafa dalam kitabnya, di situ dikatakan dasar-dasar ilmu mantek telah dipraktekkan sejak masa Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim atau Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian turun-temurun sampai ke para filosof Yunani. Beliau menyebut nama-nama seperti Bendelfles, Socrates, Bakrotes, Aflatun, dan Aristoteles.
Lalu oleh Aristoteles dasar-dasar ilmu mantek disusun menjadi sebuah fan tersendiri. Pada zaman Aristoteles, kulliyat hanya berjumlah 4, 1 jenis, 2 fasal, 3 nau, 4 arodi. Kemudian oleh filosof setelahnya, Jalinus, kulliyat ditambah lagi menjadi tambah lagi 1, yaitu khosoh pada tahun 400 sebelum Masehi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Kiai Bisri Mustafa, filosof-filosof zaman kuno memantekkan segala hal. Sehingga sebelum datang tabligh Nabi dan Rasul, mereka sudah sampai kepada keyakinan yang mantap bahwa alam semesta itu ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu tunggal dan juga maha kuasa. Lalu keyakinan itu dikuatkan dengan tablighnya Nabi dan juga Rasul. Nih, karena itulah tidak aneh bila mana Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu mantik itu baik untuk dipelajari. Kemudian yang ketujuh, mengapa ilmu ini dinamakan ilmu mantik? Di sini dikatakan kata mantek adalah bentuk masdar mim dari kata kerja natoko yantiku, yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan berbicara. Dengan demikian, sudut kebahasaan, mantek berarti pembicaraan atau al-kalam. Lalu muncul pertanyaan, apa hubungannya antara kata tersebut dengan ilmu yang membahas tentang kaidah berpikir ini? Apa hubungannya antara kalam dengan berpikir? Kan gitu, muncul pertanyaan seperti itu. Ya tentu ada. Ketika kita berpikir, sebetulnya akal kita itu sedang berbicara, sekalipun tidak mengeluarkan suara. Antara kalam yang kita ucapkan dengan makna yang kita pikirkan tentunya memiliki kaitan yang sangat erat. Makanya ilmu ini dinamai mantek, seolah-olah mengisyaratkan pembicaraan nalar kita ketika kita berpikir. Pembicaraan nalar kita ketika berpikir. Nah, agar pembicaraan nalar kita itu terstruktur, maka dibuatlah kaidah-kaidah tertentu sebagai sebuah tuntunan dan juga acuan, serta menjadi sebuah pedoman. Kemudian yang kedelapan, yakni sumber pengambilan. Dari mana ilmu ini diambil? Tentu dari sumber Kalau akal itu porosnya ya akal, tapi kaidah-kaidah pendukungnya itu dari Al-Quran, Al-Hadis, dan lain sebagainya. Namun yang paling dominan adalah akal. Namun akal harus ditopang dengan akal harus ditopang dengan dalil-dalil utama, dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kemudian hukum mempelajari ilmu mantek. Berkaitan dengan hukum mempelajari ilmu mantek, pada pertemuan berikutnya akan dijelaskan lebih jelas. Kemudian masalah-masalah yang dikaji sebenarnya tadi sudah sempat tersinggung kan gitu ya, berkaitan dengan masalah-masalah yang dikaji dalam ilmu mantek, yaitu bahasan mengenai tasawur dan tasdik, dan juga pembahasan yang lain. Itu berkaitan dengan pengenalan ilmu mantek. Pada pertemuan pertama juga di situ ada beberapa pandangan atau pendapat berkaitan dengan ilmu mantek. Di situ dikatakan mantek adalah ilmu yang membahas aturan berpikir yang harus dijaga dan dipelihara agar seseorang tidak jatuh dalam kesalahan berpikir. Ini pengertian kan gitu ya. Pandangan berkaitan dengan
pengertian ilmu mantek. Kedua, ilmu yang membahas hukum-hukum atau kaidah yang tujuannya adalah sebagai pemelihara dari kekeliruan berpikir. Ketiga, ilmu yang mempelajari ketentuan yang menjadi pedoman seseorang dalam berpikir. Kalau menurut para ahli hadis, mantek merupakan ilmu yang membahas gambaran berpikir, yaitu kaidah hubungan antara bagian kalimat yang terkait dengan konteks lafadz dengan syarat-syarat tertentu. Aristoteles berpendapat mantek atau logika itu bukan ilmu, tetapi alat ilmu-ilmu. Mengapa? Alasannya karena objek kajiannya tidak wujud, yakni abstrak. Dan juga di situ sudah dibahas begitu banyak penjelasan berkaitan dengan ilmu mantek. Kalian tinggal membaca yang lainnya. Pada pertemuan pertama pula di situ juga saya singgung hubungan mantek dengan ilmu yang lain. Dalam tema hubungan mantek dengan ilmu-ilmu yang lain, di situ sudah saya suguhkan, sudah saya sedikit contohkan, ada 3, yakni hubungan dengan ilmu bahasa, kemudian dengan ilmu psikologi, kemudian hubungan ilmu mantek dengan ilmu agama. Tinggal kalian membacanya. Di situ sudah ada contohnya juga, tinggal kalian memahaminya pelan-pelan. Baik, itu untuk review atau ulasan pada pertemuan pertama. Mudah-mudahan pengenalan berkaitan dengan ilmu mantek ini menjadikan diri kita tergerak dan punya kemauan untuk mau belajar ilmu mantek. Serta mudah-mudahan selama kita belajar mantek selalu diberikan hidayah, inayah, taufik, dan juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi mudah mempelajari dan juga memahami ilmu mantek, dan mudah-mudahan ilmu mantek yang kita pelajari di kelas 12 ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.